Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Kembali kita bertemu pada sesi web kedua pada mata kuliah Hukum Islam dan acara peradilan agama. Baik Bapak dan Ibu semua, marilah sama-sama kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu untuk memulai kegiatan kita pada siang ini. Berdoa dimulai. Baik, baik Bapak dan Ibu semua, pada web kita kali ini kita akan mempresentasikan tugas kedua, yaitu yang berada pada sesi kelima pada e-learning Bapak dan Ibu. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan ada dua tugas yang akan Bapak Ibu presentasikan. Yang pertama itu adalah tentang sengketa hukum ekonomi syariah, yaitu Bu Ramlah adalah pedagang kue basah di Pasar Tradisional Makassar untuk membeli alat masak baru yang meminjam uang sebesar 5 juta dari lembaga keuangan mikro yang berbasis bunga. Berarti ini konvensional ya Bapak dan Ibu. Kemudian setiap minggu ia harus membayar angsuran dengan tambahan bunga tetap 2% per bulan. Di pengajian kampung ia mendengar bahwa ini termasuk riba dan hukumnya haram. Namun di sisi lain temannya menyarankan untuk mencoba mengajukan pembiayaan ke bank syariah untuk koperasi syariah yang katanya tanpa riba, tapi Bu Ramlah bingung karena mereka juga mengambil margin keuntungan. Jelaskan perbedaan antara bunga dalam pinjaman Bu Ramlah dan margin keuntungan di bank syariah. Ya, ini terkait dengan akad murabahah yang akan Bapak Ibu presentasikan. Kemudian yang kedua itu soal tentang Pak Rahmat. Pak Rahmat adalah seorang PNS. Nah, PNS ya Bapak dan Ibu ya. Pak Rahmat adalah seorang PNS yang sudah menikah dengan Bu Lina selama 15 tahun dan memiliki 2 anak. Dan tanpa sepengetahuan Bu Lina, Pak Rahmat menikahi secara resmi seorang wanita lain bernama Sari di kota lain dengan izin dari pengadilan agama karena alasan istri pertama tidak bisa melahirkan lagi. Bu Lina merasa dikhianati dan menggugat cerai ke pengadilan. Setelah putusan cerai dijatuhkan, Pak Rahmat mengklaim hak asuh terhadap anak bungsunya yang masih 7 tahun, sementara anak sulung memilih tinggal bersama ibunya. Apakah poligami yang dilakukan Pak Rahmat sudah sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompensasi Hukum Islam? Kemudian syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin poligami? Nah, selain dari pertanyaan apakah sah atau tidak dari poligaminya Pak Rahmat yang harus Bapak Ibu jawab, Bapak Ibu juga harus menjawab tentang latar pertama yang harus Bapak Ibu selesaikan bahwa Pak Rahmat adalah seorang PNS. Nah, PNS ini apakah boleh melakukan poligami atau tidak? Kemudian yang akan diselesaikan yaitu tentang apakah sah atau tidak poligaminya, kemudian apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam poligami. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu juga harus teliti bahwa dari latar belakang terakhir itu dijelaskan bahwa hak asuh anak bungsu yang masih 7 tahun yang Pak Rahmat mau mengklaimnya. Nah, begitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab
di dalam sesi presentasi kita pada hari ini. Baik, untuk yang pertama ini silakan Bapak Ibu bisa raise hand untuk mau mempresentasikan terlebih dahulu. Silakan. Silakan Bapak dan Ibu ada? Atau saya tunjuk saja? Bagaimana Bapak dan Ibu? Ada yang bersedia terlebih dahulu untuk mempresentasikan? Kalau tidak, mungkin saya tunjuk. Oh ya, silakan Bapak Muhammad Syafi'i. Izin memperkenalkan diri, izin nama Muhammad Syafi'i, NIM 0478 70 861. Silakan Pak. Baik, saya akan membacakan soalnya dulu. Soal pertama, Ibu Ramlah adalah pedagang kue basah di pasar tradisional Makassar. Untuk membeli alat masak baru, ia meminjam uang sebesar 5 juta dari lembaga keuangan mikro berbasis bunga. Setiap minggu, ia harus membayar angsuran dengan tambahan bunga tetap 2% per bulan. Di pengajian kampung, ia mendengar bahwa ia termasuk riba dan hukumnya haram. Namun di sisi lain, temannya menyarankan untuk mencoba mengajukan pembiayaan ke bank syariah atau koperasi syariah yang katanya tanpa riba. Tapi Ramlah bingung karena mereka juga mengambil margin keuntungan. Jelaskan perbedaan antara bunga dalam pinjaman Ramlah dan margin keuntungan di bank syariah, misalnya akad murabahah. Baik, jawabannya. Perbedaan bunga dalam pinjaman konvensional dan margin keuntungan bank syariah. Berikut adalah perbedaan antara bunga dalam pinjaman konvensional seperti yang dialami Bu Ramlah dengan margin keuntungan di bank syariah, misalnya dalam akad murabahah. Yang pertama, bunga atau riba. Yang kedua, definisi bunga adalah tambahan yang dikenakan atas pokok pinjaman sebagai kompensasi bagi pemberi pinjaman karena telah memberikan dana kepada peminjam. Dalam pandangan Islam, bunga dianggap sebagai riba dan diharamkan karena dianggap eksploitatif dan tidak adil. Penentuan tingkat bunga biasanya ditetapkan di awal perjanjian pinjaman dan bersifat tetap atau mengambang mengikuti indeks pasar. Berikutnya akad. Akad perjanjian dalam pinjaman konvensional adalah pinjam-meminjam uang dengan kewajiban pengembalian pokok ditambah bunga. Kemudian margin keuntungan atau murabahah adalah selisih harga jual dan harga beli suatu barang yang ditetapkan oleh bank syariah dalam transaksi jual beli. Dalam akad murabahah, bank syariah membeli suatu barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi. Selisih harga ini adalah margin keuntungan bank. Margin keuntungan disepakati di awal transaksi antara bank dan nasabah dan harus transparan. Akad murabah adalah akad jual beli. Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Keuntungan bank bukan berasal dari pinjaman uang, tetapi dari hasil jual beli barang. Singkatnya, bunga adalah biaya pinjaman uang, sedangkan margin keuntungan adalah hasil dari jual beli barang. Bank syariah menghindari bunga dengan menggunakan akad jual beli dan bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian soal berikutnya,
Pak Rahmat adalah seorang PNS yang sudah menikah dengan Bu Lina selama 15 tahun dan memiliki 2 anak. Tanpa sepengetahuan Bu Lina, Pak Rahmat menikah secara resmi seorang wanita lain bernama Sari di kota lain dengan izin dari pengadilan agama karena alasan istri pertama tidak melahirkan lagi. Bu Lina merasa dihianati dan menggugat cerai ke pengadilan. Setelah putusan cerai dijatuhkan, Pak Rahmat mengklaim hak asuh terhadap anak bungsunya yang masih 7 tahun. Sementara anak sulung memilih tinggal bersama ibunya. Apakah poligami yang dilakukan Pak Rahmat sudah sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan komplikasi hukum Islam? Syarat apa yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin poligami? Berikut jawaban yang saya berikan, Ibu izin. Poligami yang dilakukan Pak Rahmat memiliki beberapa aspek hukum yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, keabsahan poligami. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya menganut asas monogami tetapi memberikan pengecualian dengan syarat-syarat tertentu. Seorang suami dapat beristri lebih dari satu jika diizinkan oleh pengadilan. Berikutnya, komplikasi hukum Islam KHI juga mengatur tentang poligami. Pasal 55 KHI menyebutkan bahwa suami yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari peradilan agama. Dalam kasus Pak Rahmat disebutkan bahwa ia menikah lagi dengan izin dari pengadilan agama, sehingga secara formal pernikahan dengan Sari dapat dianggap sah. Syarat-syarat memperoleh izin poligami. Yang pertama, pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin poligami, yaitu 1. Adanya persetujuan dari istri pertama. Yang kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Yang ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Selain itu, pasal 55 KHI juga mengatur bahwa pengadilan agama hanya akan memberikan izin poligami jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam kasus Pak Rahmat, alasan ia melakukan poligami adalah karena istri pertama tidak bisa melahirkan lagi, yang merupakan salah satu alasan yang dibenarkan dalam KHI. Namun, karena dilakukan tanpa sepengetahuan Bu Lina, maka persetujuan istri pertama tidak terpenuhi. Konsekuensi hukum, meskipun pernikahan Pak Rahmat dengan Sari sah karena adanya izin pengadilan, tapi karena dilakukan tanpa persetujuan Bu Lina, hal ini bisa menjadi dasar bagi Bu Lina untuk menggugat cerai. Selain itu, ketidakjujuran Pak Rahmat terhadap Bu Lina dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak istri yang dapat mempengaruhi putusan pengadilan terkait hak asuh anak dan pembagian harta gonogini. Kesimpulannya, poligami yang dilakukan Pak Rahmat sah karena ada izin pengadilan, namun tidak memenuhi syarat karena dilakukan tanpa persetujuan istri pertama. Hal ini dapat menjadi masalah hukum dalam proses perceraian dan pembagian hak-hak setelah perceraian. Demikian Ibu dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Baik, terima kasih Bapak Muhammad sudah mempresentasikan dari tugasnya. Mungkin seperti awal yang kita sampaikan tadi Bapak Syafi'i, mungkin nanti ada tambahan yang memang harus diperhatikan. Mungkin lebih tepatnya pada soal yang kedua ya Bapak ya, karena Pak Rahmat adalah seorang PNS. Nah dari situ beranjak kita dari situ dulu, apakah seorang PNS itu bisa untuk berpoligami. Nah, nanti kita lihat dari situ dulu, baru nanti dari kewenangan dari peradilan agamanya. Mungkin nanti aturan yang ditambah itu di dalam Undang-Undang Nomor 789, Junto 3 2006, Junto Undang-Undang Nomor 50 2009 tentang kewenangan peradilan agama yang terdapat pada pasal 49 ya, Bapak ya.
Baik, terima kasih Pak Muhammad Syafi'i. Kemudian kita lanjut. Bapak Ibu yang lain, ada yang mau raise hand atau saya tunjuk saja? Ya, Ibu Selviana Putri ada di dalam ruang meet ini. Ibu Selviana. Ya, boleh. Silakan dipresentasikan. Suaranya nggak keluar lagi, Ibu. Seperti itu web sesi 1 nih kayaknya ya. Iya, belum. Bapak diperbaiki dulu, Ibu Selviana ya. Kemudian kita beralih dulu sebelum Bu Selviana memperbaiki audionya kepada Bapak Esa Resta. Hadir, Bu. Ya, silakan Pak Esa. Tolong nama dan NIM-nya ya, Pak ya. Mohon izin menjawab, Ibu. Kenalkan, nama saya Deresta dari Fikra Jami. Nomor NIM-nya 0544 699 68. Tadi namanya siapa ya, Pak? Deresta dari Fikra Jami. Ya, silakan. Baik, pertama saya akan bacakan terlebih dahulu soalnya. Bu Romlah adalah pedagang kue basah di pasar tradisional Makassar. Untuk membeli alat masak baru, beliau meminjam uang sebesar 5 juta dari lembaga keuangan mikro berbasis bunga. Setiap minggu, ia harus membayar angsuran dengan tambahan bunga tetap 2% per bulan. Di pengajian kampung, ia mendengar bahwa ini termasuk riba dan hukumnya haram. Namun di sisi lain, temannya menyarankan untuk mencoba mengajukan pembiayaan ke bank syariah atau koperasi syariah yang katanya tanpa riba. Tapi Bromlah bingung karena mereka juga mengambil margin keuntungan. Jelaskan perbedaan antara bunga dalam pinjaman Bu Romlah dan margin keuntungan di bank syariah. Berikut jawabannya. Bu Romlah ini ceritanya butuh modal buat beli alat masak baru. Jadi beliau pinjam uang 5 juta dari lembaga keuangan mikro. Tiap bulan harus bayar 2%. Nah, masalahnya dalam sistem konvensional bunga dianggap sebagai tambahan dari pokok pinjaman yang wajib dibayar, apapun kondisi dari peminjam. Misalnya usaha Bu Romlah sedang sepi, bunganya tetap jalan. Tambahan seperti ini disebut riba nasiah. Dan dalam Islam, riba hukumnya haram karena termasuk mengambil keuntungan dari uang semata tanpa ada usaha real. Sementara di bank syariah, konsepnya beda. Kalau Bu Romlah ke bank syariah, beliau tidak dipinjami uang, tapi dibantu lewat akad jual beli. Misalnya pakai akad murabahah, di mana bank membeli alat masak yang Bu Romlah mau, lalu menjual lagi ke Bu Romlah dengan harga yang sudah ditambah margin keuntungan. Margin keuntungan. Jadi misalnya harga aslinya 5 juta, bank menjual ke Bu Romlah seharga 5,5 juta rupiah. Selisihnya 500.000 itu bukanlah bunga, tapi keuntungan dari transaksi jual beli yang sah secara syariah. Bedanya adalah kalau bunga dari pinjaman uang itu menjadi beranak uang, sedangkan margin muncul dari jual beli barang nyata di akad murabahah. Juga sejak awal Bu Romlah sudah tahu total harganya yang berapa yang harus dibayarkan sampai lunas, jadi tidak ada tambahan yang berubah-ubah seperti bunga konvensional. Maka dari itu sistem margin di bank syariah dianggap halal selama akadnya jelas, barangnya nyata, dan tidak ada unsur penipuan.
Selanjutnya, soal nomor 2, saya akan bacakan terlebih dahulu. Pak Rahmat adalah seorang PNS yang sudah menikah dengan Bu Lina selama 15 tahun dan memiliki 2 anak. Tanpa sepengetahuan Bu Lina, Pak Rahmat menikahi secara resmi seorang wanita lain bernama Syahri di kota lain dengan izin dari pengadilan agama karena alasan istri pertama tidak bisa melahirkan lagi. Bu Lina merasa dikhianati dan menggugat cerai ke pengadilan. Setelah putusan cerai dijatuhkan, Pak Rahmat mengklaim hak asuh terhadap anak bungsunya yang masih 7 tahun, sementara anak sulung memilih tinggal bersama ibunya. Apakah poligami yang dilakukan Pak Rahmat sudah sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam? Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin poligami? Berikut jawabannya. Jika dilihat dari sisi hukum positif, sebenarnya poligami dari Pak Rahmat bisa dikatakan sah, asal memang izin itu keluar secara resmi dan semua syaratnya sudah dipenuhi. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang disingkat KHI, poligami memang dibolehkan, tapi bukan tanpa syarat. Syarat utamanya adalah harus ada persetujuan dari istri pertama. Suami harus bisa berlaku adil dan alasan kuat yang bisa diterima pengadilan. Alasan seperti istri tidak bisa menjalankan kewajiban, istri sakit berat, atau tidak bisa melahirkan anak termasuk yang dibenarkan. Selain itu, pengadilan juga biasanya memastikan apakah suami mampu secara ekonomi dan mental untuk menanggung 2 keluarga sekaligus. Kalau semua syarat itu terpenuhi, dan izin sudah dikantongi dari pengadilan, maka pernikahan keduanya sah secara hukum. Negara dan sesuai dengan aturan Islam. Tapi sisi lain, jika Bu Lina tidak diberitahu atau tidak setuju, bisa saja muncul masalah dalam rumah tangga, seperti rasa kecewa dan perasaan hianati, dan hal itu wajar. Secara hukum, Bu Lina berhak mengajukan gugatan cerai, dan keputusan pengadilan soal hak asuh anak akan menyesuaikan dengan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Sekian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Musa. Mungkin masukan saya sama dengan Bapak Syafi'i tadi ya, Bapak Isa ya. Baik, Bu. Kita belum memunculkan apakah mungkin perlu kita lihat aturan-aturan di dalam PNS, apakah seorang PNS bisa berpoligami ya. Kemudian tentang kewenangan peradilan agamanya, aturannya, itu juga dimasukkan ke dalam tugasnya ya Bapak ya. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu Selviana sudah bisa audionya? Oh, belum ya. Baik, selanjutnya mungkin bisa kita ke Bapak Yulian Rio Prasetyo. Pak Yulian sudah bergabung? Iya, Ibu. Ya, silakan. Kedengaran suaranya, Bu? Kedengaran. Perbedaan antara bunga dalam pinjaman Bu Ramlah dan margin keuntungan di bank syariah. Kasus Bu Ramlah menunjukkan bahwa ia meminjam uang dari lembaga keuangan konvensional dengan sistem bunga 2% tetap per bulan. Dalam sistem ini, bunga merupakan tambahan atas pokok pinjaman yang telah ditentukan di awal dan tetap harus dibayar, baik usaha untung maupun rugi. Praktik seperti ini menurut ajaran Islam tergolong riba karena adanya keuntungan sepihak yang diperoleh pemberi pinjaman tanpa mempertimbangkan resiko atau hasil usaha dari penerima pinjaman. Riba secara tegas diharamkan dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-Baqarah sampai 279 yang menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berbeda halnya dengan margin keuntungan pada bank syariah. Misalnya, dalam akad murabahah, dalam akad ini, bank syariah tidak memberikan uang tunai, melainkan membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang disepakati bersama, mencakup harga pokok ditambah margin keuntungan. Margin ini bukan bunga, karena besar margin disepakati di awal kontrak sebagai bagian dari harga jual, bukan karena waktu pinjaman. Margin tidak berubah meskipun ada keterlambatan atau
dalam kondisi ekonomi tertentu. Bank menanggung risiko kepemilikan barang sementara waktu sebelum dijual ke nasabah. Secara prinsip, margin murabahah adalah keuntungan atas jual beli akad tijirah. Sedangkan bunga pinjaman konvensional adalah imbal hasil atas uang. Akad kod berbasis riba. 2. Analisis poligami Pak Rahmat menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Perkawinan kedua yang dilakukan oleh Pak Rahmat dengan Sari di kota lain dengan izin pengadilan agama secara hukum dapat dinyatakan sah selama syarat-syarat poligami terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta Pasal 55 sampai 59 Komplikasi Hukum Islam. Syarat utama untuk memperoleh izin poligami. 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Istri menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam kasus Pak Rahmat, alasan yang digunakan adalah istri pertama tidak dapat melahirkan lagi, yang termasuk dalam poin ketiga. Sehingga substansi alasan tersebut memenuhi syarat objektif poligami. Syarat administratif dan prosedural yang harus dipenuhi. Adanya persetujuan dari istri pertama, baik secara tertulis maupun secara lisan di depan sidang pengadilan. Adanya jaminan kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap istri dan anaknya. Adanya kemampuan finansial untuk menafkahi seluruh keluarga. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengajuan permohonan izin poligami ke pengadilan agama, dan jika dikabulkan, barulah pernikahan kedua dapat dilaksanakan secara sah. Jika semua unsur tersebut terpenuhi, maka poligami Pak Rahmat sah menurut hukum positif dan hukum Islam. Namun jika ternyata izin tersebut diperoleh tanpa sepengetahuan istri pertama atau tanpa persetujuan secara sah, maka perkawinan kedua tersebut cacat prosedur dan dapat dibatalkan secara hukum. Selain itu, hak asuh anak pasca perceraian diatur dalam Pasal 105, yaitu anak yang belum mumayyiz, belum berumur 12 tahun, berhak diasuh oleh ibunya, kecuali ibu terbukti tidak layak. Anak yang sudah berumur 12 tahun dapat memilih tinggal bersama ayah atau ibu. Maka dari itu, anak bungsu Pak Rahmat yang berumur 7 tahun secara hukum berhak diasuh oleh Ibu Lina. Sedangkan anak sulung boleh memilih sendiri tinggal bersama siapa. Oke, sekian itu dari saya, Bu. Baik, terima kasih Bapak Yudian. Nanti referensi-referensinya tolong ditambah sesuai dengan modul kita juga ya Bapak ya. Siap, Bu. Ya, baik. Selanjutnya Bapak Ibu Saya yang ada suara Kak Ibu. Sudah. Ya, silakan Ibu Selviana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selviana Putri dengan NIM 0512 09891. Saya langsung saja Bu ya untuk menjelaskan isi dan materi tugas 2. Dalam kasus Bu Ramlah ini ada 2 macam, yaitu bunga yang bank konvensional, sedangkan dan satunya dengan konteks akad murabahah. Dalam kasus Bu Ramlah ini, bunga pinjaman yang dibayarkan merupakan tambahan biaya yang harus diberikan sebagai imbalan Bu Ramlah kepada bank atau lembaga keuangan mikro yang ditetapkan per bulannya ini 2%. Berarti Bu Ramlah ini wajib membayar 2%-nya dari pokok pinjamannya setiap bulan tanpa memperhitungkan Bu Ramlah ini untung atau rugi. Tentunya hal ini menjadi beban ya bagi Bu Ramlah.
Tentunya hal ini menjadi beban bagi Bu Ramlah. Bunganya itu dibayarkan sebagai atas imbalan atau jasa penggunaan uang yang dipinjam oleh Bu Ramlah. Karena adanya penambahan nilai secara pasti atas pinjaman uang tanpa adanya pertukaran barang atau risiko yang ditanggung bersama, hal ini bisa disebut juga dengan riba. Sedangkan riba kita semua tahu ya diharamkan dalam Islam. Karena riba ini dianggap tidak adil atas tidak adil pemberi pinjaman memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko, sementara peminjam tetap terbebani dengan kewajiban tambahan meskipun mengalami kerugian. Sedangkan yang kedua ada konteks murabahah. Sistem ini sedikit berbeda, bukan sedikit berbeda, jadi lumayan berbeda ya dengan konteks riba. Dalam akad murabahah, margin keuntungan merupakan hasil antara harga beli dan harga jual. Tentunya hal ini sudah disepakatin antara kedua belah pihak. Misalnya di sini dalam konteks Bu Ramlah ingin membeli peralatan masak senilai 5 juta. Maka Bank Syariah akan membelikan barang tersebut lalu akan menjual kepada Bu Ramlah dengan harga yang telah disepakatin. Misalnya 5.300.000, 5.400.000 atau pokoknya berapalah yang telah disepakatin ya. Harga jual ini terdiri atas harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakatin, dan tentunya kasus ini transparan sejak awal. Margin yang didapatkan oleh Bank Syariah ini bukan bunga, karena keuntungan diperoleh bank berasal dari transaksi jual beli barang nyata, bukan atas imbalan dari meminjam uang. Besarnya margin ditentukan untuk menutup biaya modal, biaya operasional, risiko pembiayaan, serta target keuntungan bank. Namun tetap disepakatin sejak awal dan tidak berubah semasa cicilan atau bisa disebut flat ya cicilannya. Pembayaran yang dilakukan Bu Ramlah, angsuran pembelian alat masak bukan cicilan ya, bukan cicilan atas pinjaman uang. Sehingga hal ini tidak bisa dikatakan riba. Selain itu, sebelum barang dijual kepada Bu Ramlah, bank terlebih dahulu menanggung risiko kepemilikan. Misalnya pas barang itu masih ada di bank, kerusakan atau hilang, itu masih menjadi tanggung jawab si bank syariah ini ya. Sistem murabahah ini dianggap lebih adil karena transaksi didasarkan pada aset dan kepemilikan barang nyata, bukan pada utang atau bunga. Tentunya prinsip-prinsip ini memenuhi prinsip syariah yaitu yang jelas, yaitu seperti harga disepakatin sejak awal, tidak mengangsur unsur ketidakpastian maupun riba. Jadi margin keuntungan dalam pembiayaan murabahah ini memberikan kepastian, bersifat tetap serta transparan. Jadi menurut saya dapat dikatakan perbedaan antara bunga dan dalam pinjaman konvensional serta margin keuntungan dalam akad murabahah bukan hanya persoalan istilah, tetapi menyentuh aspek prinsip nilai, keadilan ekonomi yang mendasarinya. Dalam kasus Bu Ramlah juga, sistem bunga menimbulkan ketimpangan karena lembaga keuangan memperoleh keuntungan pasti tanpa mempertimbangkan kondisi atau risiko yang dialami oleh peminjam. Selanjutnya nomor 2 ya. Nomor 2 ini kasusnya Pak Rahmat, seorang PNS yang dia melakukan poligami. PNS ini, Pak Rahmat ini PNS. Kalau dibilang poligami boleh ya Bu, poligami.
Tapi dalam kasus Pak Rahmat ini menurut saya tidak sah. Karena hukumnya memang boleh, namun terbatas. Poligami dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat sebagai diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan 5 serta Komplikasi Hukum Islam atau KHI Pasal 55 sampai 59. Dalam kasus Pak Rahmat, secara hukum poligami yang dilakukan ini tidak dapat dianggap sah. Kenapa tidak sah? Karena dari soal itu disebutkan ya, dia tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertamanya. Apalagi dia ini seorang PNS ya, wajib banget nih dari persetujuan dari istri pertama. Sebagai PNS, Pak Rahmat harus tunduk pada aturan khusus, yaitu PP nomor 10 tahun 1983 sama nomor 45 tahun 1990 yang mewajibkan setiap PNS untuk memperoleh izin tertulis dari atasan serta menunjukkan persetujuan tertulis dari istri pertama sebelum menikah lagi. Aturan ini bersifat wajib, tidak dapat diganggu mutlak. Apabila tidak terpenuhi, maka tindakan poligami yang dilakukan seorang PNS atau Pak Rahmat ini dianggap melanggar peraturan kepegawaian dan dapat dikenai sanksi disiplin berat. Karena Pak Rahmat menikah lagi secara diam-diam dan tidak memenuhi ketentuan ini, maka poligami tidak sah secara prosedural menurut peraturan kepegawaian. Selain aturan PNS, Hukum Umum Perkawinan juga menetapkan syarat poligami dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 4, 5, dan KHI Pasal 55 sampai 59, yaitu harus ada alasan yang sah, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajiban, tidak dapat melahirkan atau keturunan, adanya persetujuan dari istri pertama, suami mampu berlaku adil, dan adanya izin dari peradilan agama. Dalam kasus Pak Rahmat ini, alasan yang digunakan Pak Rahmat tidak termasuk alasan yang dibenarkan, meskipun istrinya tidak dapat melahirkan keturunan. Alasan ini tidak dapat dibenarkan ya, karena persetujuan istri pertama ini tidak pernah diberikan, sehingga syarat hukum poligami secara substansial maupun administratif tidak terpenuhi. Dan yang terakhir, terkait hak asuh anaknya yang 7 tahun, hukum memberikan tegas bahwa anak yang belum mumayyiz atau umurnya di bawah 12 tahun harus diasuh oleh ibunya sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 105, sehingga anak bungsu yang berusia 7 tahun secara hukum berada dalam pengasuh Bu Lina atau ibunya ya. Sementara itu anak yang sudah mampu menentukan pilihan seperti anak sulung ini dapat memilih tinggal dengan salah satu orang tua. Dan hal ini diakui dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 41, karena anak sulung memilih ibunya, maka hak asuh juga berada pada Ibu Lina. Dengan demikian, baik dari aspek poligami maupun hak asuh, seluruh dasar hukum menunjukkan bahwa tindakan Pak Rahmat tidak sah dan hak asuh berada pada ibu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Segala kurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Selviana yang sudah mempresentasikan. Nanti referensi-referensinya juga dicantumkan di dalam tugasnya ya Bu ya. Baik, selanjutnya mungkin bisa kita mintakan kepada Bapak Edu. Sudah siap tugasnya Bapak? Siap Ibu, sudah. Ya, silakan Bapak Edu mempresentasikan. Siap Ibu. Izinkan saya mempresentasikan tugas saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, pembimbing, rekan-rekan seluruh mahasiswa
peserta mata kuliah Hukum Islam dan acara peradilan agama. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat-Nya kita diberi kesempatan berkumpul dalam forum ilmiah ini. Tujuan web ini adalah untuk memperdalam pengetahuan kita tentang hukum Islam. Soal pertama untuk tugas ini, satu, Bu Ramlan adalah pedagang kue basah di pasar tradisional Makassar untuk membeli alat masak baru. Ia meminjam uang sebesar 5 juta dari lembaga keuangan mikro. Berbasis bunga setiap minggu, ia harus membayar angsuran dengan tambahan bunga tetap 2% per bulan. Di pengajian kampung, ia mendengar bahwa ini termasuk riba dan hukumnya haram. Namun di sisi lain, temannya menyarankan untuk mencoba mengajukan pembiayaan ke bank syariah atau koperasi syariah yang katanya tanpa riba. Tapi Bu Ramlan bingung karena mereka juga mengambil margin keuntungan. Izinkan saya mempresentasikan tugas. Perbedaan bunga konvensional dan margin akad. Latar belakang Bu Ramlan adalah pedagang kue basah di pasar tradisional Makassar untuk membeli alat masak baru. Ia meminjam Rp 5 juta dari lembaga keuangan mikro berbasis bunga dan dikenakan tambahan bunga tetap 2% per bulan. Di pengajian kampung ia mendengar bahwa praktik tersebut termasuk riba dan haram. Temannya menyarankan pembiayaan melalui bank syariah atau koperasi syariah akad murabahan yang dikatakan tanpa riba. Tetapi Bu Ramlan bingung karena bank syariah juga mengambil margin keuntungan. Menganalisis dan menjelaskan perbedaan antara bunga riba pada pinjaman konvensional dan margin pada akad murabahan menurut prinsip hukum Islam dan praktik perbankan syariah, memberikan rekomendasi praktis bagi Bu Ramlan. Di sini penjelasan teoritis riba dan bunga konvensional. Riba dapat dipahami sebagai tambahan yang diwajibkan atas pinjaman barang, termasuk uang semata-mata, karena pinjaman tersebut dalam praktik perbankan konvensional. Bunga adalah presentase tambahan atas pokok pinjaman yang harus dibayar. Pinjaman dalam konteks regulasi dan literatur hukum Islam dalam tambahan semacam ini dikategorikan sebagai riba jika mengandung unsur penetapan tambahan atas utang tanpa kompensasi real dan dapat menimbulkan ketidakadilan. Berikut akad murabahan dan margin. Murabahan adalah akad jual beli di mana pihak bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang sudah mencakup harga perolehan dan margin keuntungan yang disepakati. Hubungan hukum pada murabahan bersifat jual beli tangguh atau cicilan, bukan pinjam meminjam uang dengan tambahan. Transparansi mengenai harga pokok dan margin serta kepemilikan sementara oleh bank pada saat pembelian menjadi ciri khas akad ini. Perbedaan utama, ringkasan dan frase dari sumber. Sifat hukum transaksi, 1. Bunga, hubungan pinjaman meminjam, tambahan dikenakan atas pinjaman. Murabah 2. Murabahan, hubungan jual beli, bank membeli barang lalu menjual dengan margin. Basis perhitungan, bunga dihitung dari jumlah pokok, nominal uang, dan sering berbentuk presentasi periodik. Murabahan, margin dihitung dari harga barang, bukan dari angka uang yang dipinjam. Unsur resiko dan kepemilikan. 1. Bunga pemberi pinjaman biasanya tidak menanggung resiko usaha. Keuntungan tetap bagi pemberi pinjaman.
2. Murabahan. Pada awalnya bank menanggung risiko kepemilikan atas barang sampai barang dibeli. Margin adalah hasil jual beli. Berikut transparansi dan kesepakatan. 1. Bunga besaran bunga bisa tetap atau mengambang dan kadang dikenakan penalti yang mendekati riba. 2. Murabahan harus ada keterbukaan mengenai harga pokok dan margin yang disepakati di awal akad. Pandangan hukum Islam. 1. Bunga yang mengandung riba dilarang menurut mayoritas ulama karena menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan. 2. Murabahan diterima selama memenuhi syarat jual beli syai, kepemilikan, keterbukaan, tidak ada gahar atau penipuan. Implikasi praktis untuk kasus Bu Ramlan. 1. Jika Bu Ramlan menggunakan pinjaman bunga 2% per bulan pada pokok 5 juta rupiah, tambahan yang ia bayar adalah berkaitan langsung pada utang pokok, dan secara fikih banyak ulama menilai praktik bunga bank konvensional termasuk kategori riba yang dilarang. Sumber modul hukum Islam OJK tentang prinsip perbankan syariah. 2. Jika menggunakan pembiayaan murabahan di bank syariah, bank akan membeli alat masak tersebut dan menjualnya kepada Bu Ramlan dengan harga yang terdiri dari harga perolehan plus margin yang disepakati selama proses akad memenuhi syarat syar'i. Kepemilikan bank atas barang saat pembelian, keterbukaan margin, tidak ada garar. Transaksi ini dipandang berbeda secara hukum dari riba meskipun ada tambahan berupa margin. Di sini rekomendasi singkat untuk meminimalkan resiko hukum dan finansial Bu Ramlan, sebaiknya mempertimbangkan pembiayaan syariah yang jelas, akad dan mekanismenya, serta memeriksa transparansi harga pokok dan margin jika memilih lembaga mikro konvensional, serta pahami total biaya dan risikonya. Dasar hukum perbedaan bunga konvensional dan margin akad murabahan. Kasus Bu Ramlan meminjam Rp 5 juta dari lembaga keuangan mikro berbasis bunga 2% per bulan di lingkungan keagamaan. Ia mendengar bahwa bunga termasuk riba dan haram. Ia mempertimbangkan alternatif pembiayaan syariah, tetapi bingung dengan keberadaan margin keuntungan. Dokumen ini menyajikan dasar hukum, dalil syar'i, fatwa dan regulasi nasional yang relevan untuk membedakan keduanya. Dalil Al-Quran dan hadis tentang riba. Dalil Al-Quran, pilihan, Kisah Al-Baqarah 2 ayat 275 sampai dengan 279 menyatakan larangan riba dan ancaman hukuman serta perintah tobat. Contoh, barang siapa yang tetap mengambil riba. 2. Kisah Ali Imran 3 ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba. 3. Kisah Al-Nisa 4 ayat 160 sampai dengan 161 menyebut dosa mereka yang mengambil riba dan melanggar perintah Allah. Dalil hadis dari hadis dari Jabir tentang laknat terhadap pemakan, pemberi, penulis dan saksi transaksi riba. 2. Hadis lain yang memperingatkan keras praktik riba dan menganjurkan menjauhinya. Sah atau tidaknya poligami. Soal berikut, sah atau tidaknya poligami tentang studi kasus Pak Rahmat. Pak Rahmat adalah PNS yang sudah menikah dengan Bu Lina selama 15 tahun
dan memiliki 2 anak tanpa sepengetahuan Bu Lina. Pak Rahmat menikahi secara resmi seorang wanita lain, dalam hal ini Sari namanya, di kota lain dengan izin dari pengadilan agama. Karena alasan istri pertama tidak dapat melahirkan lagi. Bu Lina menggugat cerai. Setelah perceraian, Pak Rahmat mengklaim hak asuh anak bungsunya, sedangkan anak sulung memilih tinggal bersama ibunya. Pertanyaannya, satu, apakah poligami yang dilakukan Pak Rahmat sah menurut undang-undang perkawinan dan komplikasi hukum Islam? 2, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin poligami? 3, catatan singkat mengenai hak asuh anak, Hana terkait kasus ini. Jawabannya sintesis dan dasar hukum. 1, kesahihan poligami menurut undang-undang dan KHI pada prinsip undang-undang perkawinan. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengatur bahwa asas perkawinan adalah monogami, tetapi pengadilan dapat memberi izin suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu. Untuk umat Islam, komplikasi hukum Islam mengatur secara khusus tata cara dan izin poligami pasal 55 sampai dengan 57 KHI. Jika suami telah memperoleh izin pengadilan agama menurut ketentuan yang berlaku, maka pernikahan poligami yang dilakukan sesuai putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum positif selama putusan dan prosedur dijalankan secara sah. 2. Syarat yang harus dipenuhi dari ketentuan undang-undang dan KHI. A. Alasan-alasan yang dibenarkan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang nomor 1/1974. Contoh, istri tidak dapat menjalankan kewajiban istri menderita cacat yang tidak dapat disembuhkan atau tidak dapat melahirkan keturunan dan sebagainya. B. Pemenuhan syarat pada pasal 5 Undang-Undang nomor 1/1974 kumulatif antara lain persetujuan dari istri atau istri-istri, kepastian suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak, jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak. C. Tata cara pengajuan izin ke pengadilan agama sesuai ketentuan, formulir atau berkas, bukti penghasilan, surat keterangan, bukti alasan, dan pernyataan-pernyataan yang diperlukan. Pengadilan akan menilai bukti dan pertimbangan apakah syarat adil dan kemampuan finansial serta alasan objektif terpenuhi. D. Batasan poligami dibatasi sampai 4 istri pada waktu bersamaan menurut ketentuan KHI. Jika syarat adil tidak mungkin dipenuhi, dilarang. 3. Catatan mengenai prosedur dan persetujuan istri. Secara prosedural, pemohon atau suami wajib mengajukan permohonan izin ke pengadilan agama di tempat tinggalnya dan melampirkan dokumen pendukung, fotokopi buku nikah, KTP, KK, surat keterangan pernyataan dari istri, bukti penghasilan, dan sebagainya. Putusan pengadilan dapat diberikan walaupun terdapat penolakan istri apabila hakim menilai alasan dan bukti pemohon kuat, tetapi penolakan istri menjadi bahan penting dan biasanya dipandang serius oleh hakim. 4. Catatan singkat tentang hak asuh anak. Dalam konteks perceraian, komplikasi hukum Islam, pasal 105 KHI mengatur bahwa hak pengasuhan anak yang belum
mumayyiz atau belum berumur 12 tahun umumnya diberikan kepada ibu. Anak yang telah mumayyiz umumnya dikaitkan dengan usia sekitar 12 tahun. Dapat memilih tinggal bersama siapa, ayah atau ibu. Biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayah. Dalam kasus ini, anak bungsu berusia 7 tahun termasuk kategori yang belum mumayyiz menurut rumusan KHI, sehingga secara yuridis hak asuh biasanya berada pada ibu, kecuali ada alasan kuat yang menunjukkan sang ibu tidak layak atau ada alasan hukum lain yang memindahkan hadhanah. Rangkuman kesimpulan praktis untuk kasus Pak Rahmat di atas, jika memang Pak Rahmat memperoleh izin pengadilan agama yang sah dan prosedural, permohonan pembuktian alasan pemenuhan syarat pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1/1974 dan ketentuan KHI, maka poligami yang dilakukan adalah sah menurut hukum negara, undang-undang, dan KHI. Namun jika hakim memberikan izin tanpa memenuhi syarat formal, atau jika pernikahan kedua dilakukan tanpa izin pengadilan atau melanggar ketentuan, maka pernikahan tersebut dapat dipersoalkan secara hukum, perdata, dan pidana. Contohnya pasal 279 KUHP terkait perkawinan di luar izin. Mengenai hak asuh anak usia berikut, mengenai hak asuh anak usia 7 tahun sesuai KHI, hak asuh biasanya dipegang oleh ibu. Klaim ayah perlu dibuktikan oleh hakim dengan pertimbangan yang kuat. Dasar hukum poligami dan hadhanan tentang studi kasus Pak Rahmat di atas. Berikut menjanjikan dasar hukum mengenai pelaksanaan poligami dan hak asuh anak di Indonesia dengan rujukan kepada Undang-Undang Perkawinan Komplikasi Hukum Islam dan ketentuan praktik di pengadilan agama. Semua penjelasan disajikan dalam bentuk frase untuk menghindar. Berikut dasar hukum utama. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 1. Undang-Undang Nomor 1 1974 menetapkan asas monogami namun menyediakan ketentuan yang memungkinkan suami beristri lebih dari seorang melalui mekanisme izin pengadilan dengan syarat-syarat tertentu terkait alasan persetujuan dan kemampuan memenuhi nafkah serta berbuat adil. Lihat pasal terkait pada Undang-Undang Nomor 1 1974. 2. Kompilasi hukum Islam KHI mengatur lebih rinci tata cara dan persyaratan permohonan izin poligami bagi umat Islam, termasuk pasal 55 sampai dengan 57 tentang tata cara permohonan dan pertimbangan hakim, serta ketentuan hadhanan, hak asuh, seperti pada pasal 105 yang mengatur pengasuhan anak berdasarkan usia. 3. Praktik dan pedoman pengadilan agama. Pengadilan agama di berbagai daerah menetapkan prosedur administratif untuk pengajuan izin poligami, termasuk persyaratan dokumen, surat permohonan fotokopi, KTP, buku nikah, surat keterangan penghasil, pernyataan sanggup berlaku, adil, dan bukti alasan poligami. Hakim menilai bukti tersebut untuk menentukan apakah pemberian izin sesuai hukum. Syarat-syarat umum untuk mempoligami KHI. Syarat-syarat umum untuk mempoligami berikut. Persyaratan ringkas yang biasanya dinilai oleh pengadilan agama sebelum mengeluarkan izin poligami, adanya alasan yang objektif dan dapat dibuktikan.
Misalnya, istri pertama tidak dapat melahirkan, memiliki penyakit serius, atau tidak dapat menjalankan kewajiban secara permanen. 2. Persetujuan tertulis dari istri, pertimbangan penolakan istri akan diberikan oleh hakim. 3. Bukti kemampuan suami untuk menafkahi, menjamin kebutuhan istri dan anak, serta kemampuan untuk berlaku adil, dinyatakan dalam pernyataan bermeterai dan bukti penghasilan. Rekomendasi praktis untuk pihak-pihak terkait. Bagi istri yang merasa dirugikan, Bu Lina ajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh penetapan hak-hak nafkah status pernikahan kedua jika didapati cacat prosedural. 2. Minta salinan putusan izin poligami dan bukti-bukti administrasi jika ditemukan ketidaksesuaian dapat dilakukan keberatan atau pembatalan melalui mekanisme hukum. Berikut 3, jika terkait hak asuh, ajukan gugatan hadanah agar hakim menetapkan pemeliharaan yang mengutamakan kepentingan anak. Demikian presentasi saya. Selamat sore. Sore, terima kasih banyak Bapak Edu yang sudah mempresentasikan. Ya, nanti untuk referensinya juga jangan lupa dicantumkan di dalam tugasnya ya Pak ya. Siap Ibu, sudah saya cantumkan tapi saya tidak bacakan. Mohon maaf. Ya, baik. Terima kasih. Kemudian kita lanjut ke Ibu Rusni. Ibu Rusni, apakah Ibu Rusni sudah siap tugasnya? Ya, sudah Ibu. Ya. Dipersilakan kepada Ibu. Untuk pertanyaan nomor 1, Bu Ramla adalah pedagang kue basah di pasar tradisional Makassar. Untuk membeli alat masak baru, ia meminjam uang sebesar 5 juta dari lembaga keuangan mikro berbasis bunga. Setiap minggu ia harus membayar angsuran dengan tambahan bunga tetap 2% per bulan. Di pengajian kampung, ia mendengar bahwa ini termasuk riba dan hukumnya haram. Namun di sisi lain, temannya menyarankan untuk mencoba mengajukan pembiayaan ke bank syariah atau koperasi syariah yang katanya tanpa riba. Tapi Bu Ramlah bingung karena mereka juga mengambil margin keuntungan. Jelaskan perbedaan antara bunga dalam pinjaman Bu Ramlah dan margin keuntungan di bank syariah, misalnya akad murabahah. Untuk pertanyaan nomor 1, ini membahas tentang perbedaan utama antara sistem keuangan biasa yang menggunakan bunga dan sistem keuangan syariah yang berdasarkan transaksi jual beli. Pengertian bunga riba dalam pinjaman Bu Ramlah, riba adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi meminjam uang tanpa ada pertukaran barang atau jasa yang tidak memenuhi kriteria syar'i yang telah ditetapkan syariat Islam. Diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam ini buku dari Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim. Dasar hukum terlarangnya riba, Al-Quran, Surat Al-Baqarah 275, Surat Ar-Rum ayat 39, hadis riwayat Muslim, Allah melaknat orang yang memakan riba, memberi riba, mencatat, dan 2 saksi. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, DSN MUI, nomor 21 DSN MUI, nomor 4 tahun 2001 tentang kesepakatan untuk menguatkan hukum riba sebagai haram dalam Islam dan sebagai pedoman kegiatan syariah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31 POJK 05/2014 tentang riba adalah tindakan untuk meningkatkan pendapatan secara tidak sah atau batil. Analisis hal yang terjadi pada Bu Ramlah.
Bunga 2% per bulan yang dikenakan oleh lembaga keuangan konvensional itu tetap dan wajib tanpa memperhatikan kondisi keuangan atau hasil usaha Bu Ramlah. Tambahan uang tersebut diperoleh tanpa resiko dan tanpa dasar transaksi nyata, sehingga termasuk riba nasi'ah tambahan karena penundaan waktu, karena itu hukumnya haram. Margin keuntungan dalam akad murabahah atau bank syariah adalah jual beli dengan menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio 2011, margin dalam murabahah bukan bunga yang tersembunyi, karena ia bagian dari cara jual beli yang melibatkan barang nyata dan risiko memiliki barang tersebut. Menurut Fitzal Rifai 2017, perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional ada pada cara transaksi. Bank syariah menjual barang, sedangkan bank konvensional meminjamkan uang. Contoh aplikasi pada kasus Bu Ramlah. Jika Bu Ramlah memakai pembiayaan syariah, bank membeli alat masak yang dibutuhkan seharga 5 juta, lalu menjual kembali kepada Bu Ramlah dengan harga 5.500.000. Pembayaran dilakukan secara cicil sesuai kesepakatan waktu, misalnya 10 bulan. Margin 500.000 adalah keuntungan sah, bukan riba, karena ada akad jual beli barang nyata, bukan pinjam uang. Ada transaksi real kepemilikan barang sebelum dijual ke nasabah. Margin ditetapkan di awal dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perbedaan pokok antara riba dan margin. Untuk riba, jenis transaksinya adalah pinjaman uang. Untuk margin, jual beli barang nyata. Riba ditentukan sepihak oleh pembeli pinjaman, sementara margin disepakati kedua pihak dalam akad. Untuk akad, riba menggunakan uang sebagai alat tukar, sementara margin barang, objek real. Risiko usaha, untuk bunga riba, untuk ke bank konvensionalnya tidak ada risiko, keuntungan pasti. Karena Bu Ramlah untung atau rugi, Bu Ramlah tetap harus menyetorkan bunga 2% ke bank konvensional. Sementara untuk margin, bank menanggung risiko sebelum barang dijual. Jadi barang yang disediakan itu jika rusak maka akan diganti kembali. Hukumnya haram untuk riba. Quran Surat Al-Baqarah 275. Untuk margin halal, jual beli yang sah. Kesimpulan, dalam kasus Bu Ramlah, bunga 2% yang dikenakan oleh lembaga konvensional termasuk riba nasi'ah yang hukumnya haram. Sementara itu, margin keuntungan dalam akad murabahah di bank syariah dianggap sebagai keuntungan jual beli yang halal, karena ada barang yang diperjualbelikan dan kesepakatan yang sah. Oleh karena itu, solusi terbaik bagi Bu Ramlah adalah menggunakan lembaga keuangan syariah yang menerapkan akad murabahah atau qardul hasan agar transaksi pembiayaan tidak melibatkan riba dan sesuai dengan prinsip syariah. Referensi umam modul dari BMP, Antonio MS, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Rifai, Fitzal Arifian, 2017, Islamic Banking, Sumarmi, Analisa Perbedaan Riba dan Margin Keuntungan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, DSN MUI tahun 2000, Fatwa nomor 04 DSN MUI nomor 4 2000 tahun 2000 tentang murabahah. Berikut soal nomor 2. Pak Rahmat adalah seorang PNS yang sudah menikah dengan Bu Lina selama 15 tahun dan memiliki 2 anak. Tanpa sepengetahuan Bu Lina, Pak Rahmat menikahi secara resmi seorang wanita lain bernama Sari di kota lain dengan izin dari pengadilan agama. Karena alasan istri pertama tidak bisa melahirkan lagi, Bu Lina merasa dikhianati dan menggugat cerai ke pengadilan. Setelah putusan cerai dijatuhkan, Pak Rahmat mengklaim hak asuh terhadap anak bungsunya yang masih 7 tahun, sementara anak sulung memilih tinggal bersama ibunya. Apakah poligami yang dilakukan Pak Rahmat sudah sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin poligami? Izin menjawab, Bu. Untuk yang soal nomor 2, sebelum menjawab sah atau tidaknya poligami Pak Rahmat, perlu disoroti kembali keputusan Hakim Pengadilan Agama tentang izin yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Agama. Di sini kita garis bawahi, Pak Rahmat itu adalah PNS, di mana PNS itu terikat dengan peraturan. Apakah PNS seperti Pak Rahmat otomatis dianggap mampu secara finansial untuk berpoligami? Ini yang jadi pertanyaan. Menurut saya tidak. Karena di sini saya merujuk pada pasal 41 huruf C Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang kemampuan finansial dalam berpoligami. Jadi Pak Rahmat menurut saya tidak, sebelum Hakim Pengadilan Agama mengeluarkan izin, ada baiknya hakim melakukan membangun argumentasi hukum. Intinya melihat secara dalam tentang kasus Pak Rahmat. Karena di sini Pak Rahmat merupakan PNS. Jadi saya hanya merujuk pada pasal 41 huruf C Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, di mana Pak Rahmat menurut saya tidak sanggup secara finansial untuk berpoligami. Melihat dari status PNS, kemampuan finansial yang bersifat kasuistik tergantung pada besaran gaji pokok, jumlah tanggungan keluarga, kewajiban nafkah, biaya tempat tinggal, kebutuhan pendidikan anak, adanya cicilan atau utang, penghasilan sampingan jika ada. Gaji PNS misalnya golongan 3 atau 4 secara umum tidak terlalu besar untuk menanggung 2 rumah tangga. Contoh perkiraan saja nih Bu, kalau gaji PNS di sekitaran untuk sekitaran golongan 3 sampai golongan 4 itu sekitaran 6 sampai 9 jutaan. Sementara Pak Rahmat memiliki istri dan 2 orang anak. Jika hakim mempertimbangkan gaji dengan sebesar itu, dari gaji kisaran 6 sampai 9 juta, dengan tanggungan istri dan 2 orang anak, kewajiban nafkah rutin, biaya sekolah kesehatan, cicilan rumah atau motor jika ada, atau kebutuhan harian, maka kemungkinan besar hakim akan menilai bahwa kemampuan finansial Pak Rahmat tidak memadai untuk poligami. Dasar hukum penilaian kemampuan finansial itu pasal 41 huruf C PP nomor 9 tahun 1975. Suami ingin berpoligami harus memiliki kemampuan untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Makna normatifnya, suami harus mampu membiayai nafkah wajib, suami harus mampu memberi tempat tinggal yang layak, suami harus mampu menanggung biaya pendidikan dan kesehatan anak, suami harus dapat menjamin standar hidup yang tidak menurunkan martabat istri pertama. Kemudian pasal 55 ayat 2 kompilasi hukum Islam. Suami harus mampu memberi jaminan kesejahteraan bagi istri dan anak-anaknya. Surat edaran BKAN, Kemenpan, Aturan Kepegawaian PNS. PNS dilarang berpoligami kecuali dengan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian, atasan langsung, pengadilan agama. Ada 3. Jika PNS berpoligami tanpa izin, ia dapat dikenakan hukum disiplin berat. Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Faktor yang dinilai atasan sebelum memberi izin, yaitu pertama kemampuan finansial, kedua jumlah tanggungan PNS, ketiga kepatuhan dan alasan poligami,
Keempat, persetujuan istri pertama jika memungkinkan. Artinya, kemampuan finansial adalah syarat hukum sekaligus syarat administrasi PNS. Analisis apakah Pak Rahmat mampu secara finansial? Secara finansial, gaji Pak Rahmat jika ada di kisaran golongan 3 sampai golongan 4 itu tidak mencukupi. Gaji habis untuk keperluan istri dan 2 anak. Bahkan nyaris defisit. Dengan kondisi tersebut, sangat sulit membiayai rumah tangga kedua. Yang kedua, bertentangan dengan prinsip kifayah, kecukupan nafkah dalam hukum Islam. Yang ketiga, bertentangan dengan pasal 41 huruf C PP 9 tahun 1975, bertentangan dengan pasal 55 KHI, bertentangan dengan aturan disiplin PNS. Kemampuan finansial jelas tidak terpenuhi. Bagaimana seharusnya hakim pengadilan agama memutus jika dinilai dari aspek finansial? Hakim harus menilai kemampuan finansial sebagai syarat kumulatif untuk poligami. Hakim wajib menolak permohonan poligami apabila suami tidak mampu membuktikan secara konkret pendapatan dan pengeluaran. Suami tidak mampu membiayai 2 rumah tangga sekaligus. Suami atau PNS, tetapi gajinya tidak memungkinkan secara realistis. Suami memiliki tanggungan anak yang masih kecil. Nafkah istri pertama belum terpenuhi secara layak. Bukti yang biasanya diminta hakim, slip gaji atau SK terakhir, rekening koran, rincian biaya hidup keluarga, aset, utang, dan penghasilan lain, persetujuan atasan PNS, persetujuan istri pertama jika ada. Jika secara finansial tidak layak, hakim seharusnya menolak permohonan poligami demi 1. Kepentingan istri, 2. Perlindungan anak, 3. Kemaslahatan keluarga. Maqasid syariah, hifz al-nas, dan hifz al-mal termasuk di dalamnya. Kesimpulan yuridis, apakah Pak Rahmat mampu secara finansial, secara hukum dan realita kemungkinan besar tidak. Bagaimana seharusnya hakim memutus? Hakim harus menolak permohonan poligami bila kemampuan finansial tidak terbukti sesuai pasal 41 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 5 sampai 9 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 55 KHI, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. Sekian dari saya, Ibu. Ya, terima kasih Ibu Rusni. Analisanya sudah bagus, Ibu. Sudah sangat baik dalam menganalisa dari tugas yang diberikan. Kemudian terkait dengan yang Ibu sampaikan tadi bahwa PNS kalau dari pasal di dalam aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu kan ada syarat umum dan syarat kumulatif ya. Nah, apabila syarat umum dan syarat umum itu termasuk ke dalamnya adalah syarat formil, yaitu surat izin dari baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh si istri kepada suami. Nah, dalam hal ini kan sepertinya ada penipuan di dalam hal itu ya Ibu ya. Nah, jadi kemudian terkait dengan syarat yang Ibu sampaikan juga bagaimana seorang PNS berpoligami juga ada di dalam aturan BKN dan juga nanti coba dicek juga Ibu tentang peraturan PP nomor 1083 Junto 45/1990 itu tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Nanti di sana juga dijelaskan tentang apakah seorang PNS boleh berpoligami atau tidak. Tapi dengan aturan baru yang sudah Ibu sampaikan, itu sudah menjawab bahwa seorang PNS sebenarnya itu boleh berpoligami, namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti izin dari atasan langsung, kemudian izin dari kepala BKN, kemudian izin dari pengadilan, begitu ya Ibu ya? Iya. Baik, terima kasih banyak Ibu Rusni. Selanjutnya, mungkin kita minta presentasi terakhir. Siapa yang bisa, Bapak dan Ibu? Saya, Bu. Ya, silakan Bapak Muhammad Zaki Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nah, saya Muhammad Zakai Maulana, NIM 0545454549. Tugas nomor 1, buramlah adalah pedagang kue basah di pasar tradisional Makassar. Untuk membeli alat masak, baru ia meminjam uang sebesar 5 juta dari lembaga keuangan mikro berbasis bunga. Setiap minggu ia harus membayar angsuran dengan tambahan bunga tetap 2% per bulan. Di pengajian kampung, ia mendengar bahwa ini termasuk riba dan hukumnya haram. Namun di sisi lain, temannya menyarankan untuk mencoba mengajukan pembiayaan ke bank syariah atau koperasi syariah yang katanya tanpa riba. Tapi, buramlah bingung karena mereka juga mengambil margin keuntungan. Jelaskan perbedaan antara bunga dalam pinjaman buramlah dan margin keuntungan di bank syariah, misalnya akad murabahah. Dan jawaban saya, untuk sesuai soal tadi, perbedaan utama antara bunga pada pinjaman yang diberikan kepada buramlah dan margin keuntungan di bank syariah seperti dalam akad murabahah. Perbedaan tersebut terletak pada prinsip utama dan kesepakatan yang mendasarinya. Bunga yang diterima buramlah adalah tambahan pembayaran di atas pokok pinjaman yang dihitung dari persentase tertentu dari total pinjaman, tanpa pertukaran barang atau jasa tertentu. Hal ini juga sering dianggap sebagai riba dalam perspektif Islam, karena dianggap sebagai keuntungan yang dihasilkan hanya dari uang, tanpa adanya resiko atau usaha sebanding dari pemberi pinjaman selain menyediakan modal. Dalam kasus pinjaman buramlah, bunga tetap 2% per bulan. Berarti ia harus membayar tambahan 2% dari sisa pokok pinjaman setiap bulan tanpa mempertimbangkan hasil dari usaha kue basahnya. Di sisi lain, margin keuntungan di bank syariah, khususnya dalam akad murabahah, merupakan laba yang diperoleh bank melalui transaksi jual beli barang. Dalam akad murabahah, bank syariah mengakuisisi barang, mungkin alat masak baru yang dibutuhkan buramlah, dari pihak ketiga dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah, yaitu buramlah, dengan harga yang sudah disepakati, yang meliputi harga pokok pembelian ditambah dengan margin keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Transaksi ini bukanlah pinjaman uang dengan bunga, tetapi merupakan jual beli yang sesuai dengan hukum syariah. Bank bertanggung jawab atas risiko kepemilikan barang sebelum dijual kepada nasabah, dan keuntungan yang didapat adalah imbalan untuk risiko dan usaha tersebut. Dan berikut perbandingan yang lebih mendetail antara keduanya, yaitu antara bunga dalam pinjaman buramlah atau lembaga keuangan mikro berbasis bunga dan margin keuntungan dalam bank syariah dalam akad murabahah. Bunga dalam pinjaman buramlah, pertama, prinsip utama, meminjam uang dengan imbalan tambahan berupa bunga. Uang dipandang sebagai komoditas yang dapat menguntungkan sendiri. Kedua, akad. Akad pinjaman atau qard dengan ketentuan adanya tambahan pembayaran atau bunga. Yang kedua, objek transaksi yaitu uang. Ketiga, risiko. Semua risiko ditanggung oleh semua risiko ditanggung oleh pinjaman buramlah terkait kemampuannya untuk membayar kembali. Pemberi pinjaman tidak menanggung risiko usaha dari buramlah, hanya risiko gagal bayar. Yang selanjutnya yaitu hukum Islam. Umumnya dipandang sebagai riba dan haram oleh banyak ulama karena termasuk dalam kategori riba an-nasiah, riba akibat penundaan, atau riba falt, riba sebagai akibat dari kelebihan dalam pertukaran barang sejenis. Dan selanjutnya, perhitungan. Bunga dihitung berdasarkan persentase dari pokok pinjaman untuk buramlah, 2% per bulan dari sisa pokok pinjaman. Sebagai contoh, jika pinjaman awal buramlah sebesar 5 juta dengan bunga 2% per bulan, maka bunga untuk bulan pertama adalah 5 juta kali 0,02 sama dengan 100.000. Jadi maka bunga untuk bulan pertamanya yaitu 100.000. Dan selanjutnya, untuk perbedaan mendetail margin keuntungan dalam bank syariah atau akad murabahah. Yang pertama yaitu prinsip utama, transaksi jual beli barang dengan harga yang telah disepakati, di mana harga jual mencakup harga pokok ditambah margin keuntungan. Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai penjual, bukan hanya sebagai pemberi pinjaman. Yang kedua yaitu akad.
akad jual beli atau murabah, bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi atau harga pokok plus margin. Selanjutnya objek transaksi barang. Ini objek transaksinya yang tadi di bunga dalam pinjaman, objek transaksinya adalah uang, dan di margin keuntungan objek transaksinya yaitu barang, contohnya alat masak. Risiko, bank menanggung risiko kepemilikan barang sebelum diberikan kepada nasabah, contohnya risiko kerusakan atau kehilangan sebelum diserahkan. Setelah barang diserahkan, risiko tersebut beralih kepada nasabah. Selanjutnya yaitu hukum Islam. Dalam hukum Islam diizinkan atau halal karena merupakan transaksi jual beli yang sah di mana laba diperoleh dari kegiatan perdagangan yang melibatkan barang fisik dan risiko sehubungan dengan kepemilikan barang. Selanjutnya yaitu perhitungan. Sejak awal margin keuntungan ditentukan sebagai elemen dari harga jual. Total harga jual merupakan hasil penjumlahan antara harga beli bank dan margin. Contohnya, jika harga peralatan masak tersebut senilai 5 juta dan bank syariah menetapkan margin sebesar 10%, maka harga yang dibayar Bu Ramlah adalah 5 juta plus 5 juta dalam kurung 5 juta kali 0,10 sama dengan 5.500.000 rupiah. Jumlah ini akan dicicil oleh Bu Ramlah. Oleh karena itu, Bu Ramlah tidak perlu khawatir mengenai margin keuntungan di bank syariah. Margin itu adalah komponen dari harga jual barang yang dibeli bank untuknya, bukan bunga dari pinjaman uang. Ini adalah perbedaan mendasar yang membedakan transaksi syariah dengan transaksi konvensional yang berbasis bunga. Untuk selanjutnya soal nomor 2, yaitu Pak Rahmat adalah seorang PNS yang sudah menikah dengan Bu Lina selama 15 tahun dan memiliki 2 anak. Tanpa sepengetahuan Bu Lina, Pak Rahmat menikahi secara resmi seorang wanita lain bernama Sari di kota lain dengan izin dari pengadilan agama karena alasan istri pertama tidak bisa melahirkan lagi. Bu Lina merasa dikhianati dan menggugat cerai ke pengadilan. Setelah putusan cerai dijatuhkan, Pak Rahmat mengklaim hak asuh terhadap anak bungsunya yang masih 7 tahun. Sementara anak sulung memilih tinggal bersama ibunya. Apakah poligami yang dilakukan Pak Rahmat sudah sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam? Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin poligami? Jawaban saya untuk soal nomor 2, berdasarkan soal tersebut, yang utama yaitu peraturan khusus untuk PNS, karena dalam soal tersebut Pak Rahmat adalah seorang PNS, pegawai negeri sipil. Terkait peraturan khusus untuk PNS terkait perkawinan dan perceraian. Ada peraturan khusus yang mengatur PNS mengenai masalah perkawinan dan perceraian, yaitu 1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan, perceraian dan perceraian bagi pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang merupakan revisi dari Peraturan Perintah 10/1983. Dan ini ketentuan poligami untuk PNS pria. Menurut peraturan tersebut, pejabat negeri sipil pria yang ingin memiliki lebih dari 1 istri harus memenuhi sejumlah syarat dan langkah-langkah tertentu. Yang pertama, dia perlu mendapatkan izin terlebih dahulu dari atasan. Yang kedua, diperlukan persetujuan dari istri pertama, izin tertulis dari istri untuk menikah lagi. Ketiga, pejabat negeri sipil wajib memiliki cukup kemampuan finansial untuk mendukung istri-istri dan anak-anaknya. Biasanya dibuktikan dengan surat pernyataan penghasilan atau dokumen pajak. Selanjutnya, pejabat negeri sipil harus memastikan secara tertulis bahwa dia akan bersikap adil terhadap semua istri dan anak-anaknya. Selanjutnya, dalam proses perkawinan, keputusan mengenai poligami juga harus disetujui oleh pengadilan agama, di mana pengadilan akan mengevaluasi apakah alasan untuk melakukan poligami dapat diterima. Contohnya, jika istri pertama tidak bisa hamil atau menderita penyakit, dan menilai kemampuan suami untuk berlaku adil. Poligami yang dijalankan oleh Pak Rahmat
poligami yang dijalankan oleh Pak Rahmat, meskipun sudah mendapatkan izin dari pengadilan agama, belum tentu dianggap sah sepenuhnya. Belum tentu dianggap sah sepenuhnya menuntut hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan kompilasi hukum Islam KHI. Jika tidak memenuhi semua persyaratan yang ada, mendapatkan izin dari pengadilan agama adalah salah satu syarat yang penting, tetapi itu bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan keabsahan poligami secara hukum. Dan selanjutnya ini, keabsahan poligami menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pada dasarnya menganut prinsip monogami. Meski demikian, pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan memberikan pengecualian, yaitu seorang pria diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri setelah mendapatkan izin dari pengadilan. Ketentuan ini dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan serta pasal 55, pasal 56 dan pasal 57 dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Dalam situasi Pak Rahmat, dia sudah memperoleh izin dari pengadilan agama. Ini adalah langkah penting dan merupakan salah satu syarat formal yang perlu dipenuhi. Akan tetapi, izin dari pengadilan agama diberikan setelah mempertimbangkan beberapa syarat substantif. Dan selanjutnya, syarat-syarat untuk memperoleh izin poligami dari pengadilan agama. Untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan agama, seorang suami harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 57 KHI. Syarat-syarat tersebut dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama yaitu syarat alternatif. Syarat alternatif yaitu pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 55 ayat 4 KHI. Bahwasanya suami perlu mendapatkan persetujuan dari istri atau istri-istrinya dan harus ada alasan mendesak. Harus ada alasan mendesak yang mendasari keputusan suami untuk berpoligami. Alasan-alasan tersebut meliputi: 1. Istri tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai istri. 2. Istri mengalami cacat fisik atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Yang 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam konteks Pak Rahmat, alasan ini digunakan karena istri pertamanya tidak dapat melahirkan lagi. Ini adalah alasan yang sah secara hukum untuk mengajukan permohonan poligami. Dan yang kedua yaitu syarat kumulatif. Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 57 KHI. Selain syarat alternatif yang telah saya sebutkan tadi, suami juga harus memenuhi syarat-syarat kumulatif yang berikut. 1. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istrinya. Persetujuan ini bisa diberikan secara tertulis atau lisan. Jika istri tidak dapat dihubungi untuk memberikan persetujuan atau tidak dapat memberikan persetujuan, pengadilan dapat memberikan izin setelah menilai bahwa permohonan poligami tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan istri dan anak-anaknya. Dalam kasus Pak Rahmat, disebutkan bahwa dia menikahi Sari tanpa sepengetahuan Bu Lina, yang menunjukkan bahwa persetujuan Bu Lina tidak didapatkan. Jika Bu Lina tidak memberi persetujuan dan tidak ada alasan yang diakui oleh pengadilan, maka izin poligami yang diberikan oleh pengadilan agama bisa dianggap cacat hukum atau setidaknya bisa dibatalkan jika Bu Lina mampu membuktikan bahwa dia tidak pernah memberikan persetujuan dan tidak ada alasan sah untuk mengabaikannya. Yang kedua, adanya kepastian bahwa suami dapat memenuhi kebutuhan kehidupan istri-istrinya dan anak-anak mereka. Hal ini mencakup kebutuhan akan sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Pengadilan akan menilai kemampuan finansial dari Pak Rahmat. Dan selanjutnya, terdapat jaminan bahwa suami akan bersikap adil kepada istri dan anak-anaknya. Keadilan yang dimaksud yaitu mencakup nafkah, tempat tinggal, dan perlakuan fisik lainnya. Namun, keadilan dalam hal perasaan atau cinta dan kasih sayang tidak dapat dipaksakan oleh undang-undang. Pengadilan akan mengevaluasi apakah Pak Rahmat memiliki niat dan kemampuan untuk berlaku adil.
Jika Pak Rahmat memperoleh izin dari pengadilan agama ini, menunjukkan bahwa pengadilan telah mempertimbangkan alasan istri pertama tidak bisa memiliki anak lagi, dan mungkin juga telah menganalisis kemampuan finansial serta jaminan keadilan yang bisa diberikan oleh Pak Rahmat. Namun, aspek penting dalam perkara ini adalah tanpa sepengetahuan Bu Lina. Itu salah satu aspek pentingnya. Apabila izin dari pengadilan agama diberikan tanpa persetujuan Bu Lina dan tanpa alasan yang dapat diterima untuk mengabaikan persetujuan tersebut, seperti Bu Lina tidak dapat dihubungi atau menolak tanpa alasan yang jelas, maka izin itu bisa dipertanyakan. Pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa izin untuk poligami hanya dapat diberikan jika istri atau istri-istri telah memberikan persetujuan. Itu di garis besar. Jika hanya dapat diberikan jika istri atau istri-istri telah memberikan persetujuan. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan pengecualian jika istri tidak dapat dimintai persetujuannya atau menolak untuk memberi persetujuan, namun harus ada alasan yang kuat, serta pengadilan harus memanggil istri untuk memberikan keterangan. Dengan demikian, meski Pak Rahmat sudah mendapatkan izin dari pengadilan agama, keabsahan poligami tersebut dari segi hukum masih bisa menjadi perdebatan jika persetujuan Bu Lina tidak dapat dibuktikan dan pengadilan tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk mengabaikan persetujuan itu. Tindakan Bu Lina untuk mengajukan gugatan cerai menunjukkan bahwa ia merasa dikhianati dan tidak memberi persetujuan. Jika terbukti bahwa izin poligami diperoleh dengan cara yang tidak mengikuti prosedur yang benar, misalnya dengan menyembunyikan informasi dari Bu Lina atau pengadilan, maka poligami tersebut bisa dianggap tidak sah atau dapat dibatalkan. Ya, cukup sekian jawaban atau presentasi yang dapat saya sampaikan dalam tugas 2 ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Zaki Maulana yang sudah mempresentasikan. Ini kayaknya Pak Muhammad Zaki nih udah bisa nih besok the next. Kalau ada pendaftaran hakim, kalau udah selesai sarjananya boleh tuh mendaftarnya Pak ya. Umur berapa Pak Zaki? Umurnya berapa? Umur 19. Nah, bisa besok itu. Mudah-mudahan dicapai cita-citanya ya. Terima kasih Bapak Zaki Maulana. Mungkin kita cukupkan Bapak dan Ibu terkait dengan web kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya ingin menyimpulkan dari 2 tugas yang kita buat ini. Mungkin nanti Bapak Ibu dapat memperbaikinya jika dari hasil presentasi-presentasi ini ada rasa-rasanya yang terkurang dalam penyampaian tugasnya. Koreksi dulu, nanti dikirimkan kembali. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di dalam tugas 1, perbedaan antara bank konvensional atau lembaga konvensional dengan bank syariah dalam akad murabahah itu adalah ketika konvensional itu bentuknya adalah peminjaman dalam uang. Sementara di dalam akad murabahah itu bank akan membelikan sebentuk barang. Nah, gitu ya. Jadi barang yang diberikan oleh bank kemudian diberikan atau dijual ke si nasabah selaku nanti peminjam. Jadi di dalam akad murabahah itu yang dipinjam bukan uang, tetapi dalam bentuk barang yang dibelikan kemudian diberikan dan nanti disepakati harga pokok dan marginnya. Nah, seperti itu. Sehingga ada transparansi di dalam akad dalam menyelesaikan akad pinjam-meminjam. Nah, itulah yang disebut dengan murabahah itu tadi ya Bapak dan Ibu. Kemudian dari segi poligami, walaupun Bapak dan Ibu sudah menyampaikan undang-undang materialnya, aturan-aturan material seperti kompilasi hukum Islam atau Impres nomor 1 tahun 91, kemudian Undang-Undang nomor 1 tahun 74 Junto 16 2019, kemudian Undang-Undang tentang Pegawai Negeri atau PP tentang ASN. Kemudian Bapak dan Ibu jangan lupa bahwa
Di dalam kewenangan peradilan agama itu juga ada aturannya, yaitu seperti yang saya sampaikan, ada aturan nomor 7 tahun 1989, Junto 3 2006, Junto 50 tahun 2009 tentang kewenangan peradilan agama. Ya, begitu ya Bapak dan Ibu. Dan juga jangan lupa untuk mengambil modul dari UT sebagai bahan referensi utamanya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin kita cukupkan terlebih dahulu tuh web sesi 2 kita ini. Saya mohon videonya untuk diaktifkan semua. Mau saya screenshot agar bisa saya jadikan laporan ke UT. Dan juga Bapak dan Ibu sudah ini ya, sudah mengisi absen semuanya ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, Bapak dan Ibu, izin saya men-screenshot terlebih dahulu. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu. Kita cukupkan materi kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai bertemu lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Izin.